Kesehatan mental dalam perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Pandangan Islam dengan pandangan para ahli pada umumnya tidak jauh berbeda dalam tips praktis kesehatan mental. Kejadian negatif sehari-hari merupakan faktor risiko paling umum dan utama bagi terwujudnya gangguan mental. Islam memiliki peran penting bagi Muslim untuk mengatasi kejadian negatif sehari-hari. Muslim bukanlah manusia super. Namun, jika seseorang mengalami kejadian negatif maka dianjurkan untuk selalu mengambil sisi positif dari hal itu. Adapun dalam Islam sendiri ada beberapa cara paling umum untuk tetap menjaga kesehatan mental, di antaranya. 1. Menjaga sholat. Ibadah sholat memiliki manfaat besar untuk membuat hati menjadi lebih tenang. Selain itu, sholat juga memiliki tujuan agar seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mampu membantu seorang Muslim untuk melawan stres dan rasa takut seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Jika kamu takut, ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Sebagaimana Dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 239. Dan banyak studi psikologis yang mendukung akan hal ini. Penelitian S1MCH Pronunciation Cholouk yang menemukan bahwa saat seorang Muslim mengalami stres maka dengan sholat ia akan mampu melihat situasi yang membuatnya stres dari arah positif. Sehingga mampu menenangkannya secara fisik maupun psikologis. 2. Zikir. Al-Quran menjelaskan begitu penting melakukan zikrullah untuk menenteramkan hati hambanya yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah suatu kelompok yang duduk berzikir melainkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Mereka mendapatkan limpahan rahmat dan mencapai ketenangan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengingat mereka di sisinya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. 3. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang suci, diturunkan oleh Allah dengan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Membaca Al-Quran disertai mentadaburi setiap ayatnya dapat membimbing jiwa agar ikhlas beramal, dan tawaduk dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. 4. Puasa. Puasa merupakan sarana pelatihan untuk menguasai dan mengontrol motivasi atau dorongan emosi, serta menguatkan keinginan untuk mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Selain menahan lapar dan haus, dengan berpuasa membuat seseorang merasakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan. Sehingga muncul rasa kasih sayang terhadap sesama dan mendorong diri untuk membantu fakir miskin. Dengan begitu hati menjadi lebih lunak dan tenang saat bisa membantu sesama. 5. Haji bagi yang mampu. Ibadah haji dapat melatih kesabaran, melatih jiwa untuk berjuang, serta mengontrol diri dari syahwat dan hawa nafsu. Ibadah haji menjadi terapi kesombongan, arogansi, dan berbangga diri sebab dalam praktek ibadah haji kedudukan semua sama. Dengan melaksanakan ibadah haji akan membawa seseorang mampu bermuhasabah diri guna mencari jati diri seorang hamba yang hakiki. Dari semua uraian itu, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Karena orang yang sehat mentalnya akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih aman. Kemudian terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental. Baik berupa neurosis maupun psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, adalah salah satu pengertian dari kesehatan mental. Hubungan antara agama dan kesehatan jiwa ada kaitannya karena, hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sehingga akan memunculkan perasaan positif pada kesehatan mental seseorang. Inilah tips kesehatan mental Qur'ani. Semoga bermanfaat.